Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja bersyukur kepada Allah atas nikmat besar ini, nikmat umur kita disampaikan di bulan ini. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kita bahas tentang keutamaan Al-Muharram. Mudah-mudahan seminggu berlalu kita sudah banyak melaksanakan amal soleh, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi bekal berlipat-lipat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak capek lisan kita untuk bersolawat, sehingga insya Allah keberuntungan selalu meliputi kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya, kita berharap betul menjadi hamba-hambanya Allah yang dipanggil oleh Allah sebagaimana yang dibacakan oleh Pak Andri tadi, hafizullah ta'ala, di dalam sholatnya. Quran surah Al-Fajr. Di akhir dari surat ini, kalau kita pahami artinya, sungguh kita tergetar hatinya, bahkan mungkin menangis. Karena apa? Kita dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kepada Rabbmu, dengan perasaan yang sukaria dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fad'uni fi ibadi wadkhuli jannati. Ada prasyarat di situ. Sebelum dipanggil masuk surga, kata Allah, bergabunglah dengan hamba-hambaku, jamaahnya hamba-hambaku. Bapak Ibu sedaya, para ulama menyebut maksud di situ, maksudnya adalah seorang hamba bagi Allah. Kedudukan terbaik kita, makhluknya adalah seorang hamba. Definisi hamba siap diatur, Bapak Ibu. Hamba itu siap diatur oleh yang menciptakan. Maka dipanggilnya nggak langsung wadkhuli jannati, nggak langsung sini masuk surga, bukan. Tapi disuruh jadi hamba-hambanya dulu. Setelah menjadi hamba-hambanya, baru kemudian kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Penutup maghrib yang sangat mengesankan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang itu, hamba yang dipanggil itu, yaitu dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita ini doa di bulan Al-Muharram dikabul oleh Allah. Kita benar-benar dipanggil oleh Allah dengan kondisi yang demikian. Setiap kita akan mengalami itu insya Allah kalau kita orang soleh, insya Allah. Ini juz 30, insya Allah jenengan juga sudah paham insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, saya agak lupa terakhir kitab sholat sampai Al-Fatihah selesai nggih? Apa ruku? Ruku udah belum? Ruku sudah? Belum. Baru mau ruku nih Bang. Baik. Kita lanjutkan insya Allah. Untuk Al-Fatihah, kelengkapannya adalah persoalan yang dulu pernah saya bahas. Al-Fatihah itu rukun buat siapa? Pertanyaannya. Ini saya menggenapkan dulu sebelum masuk ke ruku. Yaitu rukun buat imam, rukun buat munfarid, dan rukun buat makmum di sebagian pendapat. Di sebagian pendapat. Tetapi ada yang berpendapat rukun buat imam, rukun buat munfarid, sholat sendiri munfarid, tapi tidak rukun buat makmum. Ada yang pendapat seperti itu. Maka kita bahas sedikit, singkat insya Allah,
untuk menjelaskan agar kalau terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat jenengan tidak perlu bingung. Yang pertama, dalil tentang wajibnya membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, mohon maaf. Menika yang sudah kita bahas, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Atau man sholat sholatan lam yaqra' fiha bi Fatihatil Kitab atau bi Ummil Kitab fahuwa hidaj. Maka sholatnya rusak. Ghairu tammah. Tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna kata Rasulullah. Ini menjadi dalil wajibnya membaca Al-Fatihah bagi siapapun, baik imam atau sholat sendirian, munfarid atau makmum. Dalam semua keadaan, pokoknya wajib. Tetapi pendapat Abu Hanifah, ini jangan kaget dengan pendapat ini. Pendapat Abu Hanifah ini mazhab yang paling tua. Mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib, tidak rukun. Tentu saja ini tidak semua pendapat yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, tapi ada sebagian pendapat seperti itu berdalil dengan menika surat Al-Muzammil ayat ke-20. Surah Al-Muzammil ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yaitu maka bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al-Qur'an. Maksud beliau katanya di dalam salat yo sing gampang sing kowe iso. Tetapi ingat, kata-kata faqra'u ini sebenarnya lafaz yang sifatnya umum atau mutlak. Jadi masih ingat ibadah ada dua yang umum mutlak dan yang muqayyad yang terikat. Zikir kapan wae entuk ning zikir ban salat itu ada kekhususan namanya muqayyad. Zikir mutlak kapan wae zikir entuk berarti mutlak. Tetapi ada yang muqayyad, nek bar salat yo zikirnya begini. Begitu maksudnya. Itu muqayyad. Nah, maksud faqra'u di dalam ayat Quran surah Al-Muzammil 20 terikat karena ada hadis yang menunjuk bahwa bacaan yang dimaksud adalah bacaan Al-Fatihah. Maka gugur pendapat itu. Dan ini ijma ulama bahwa pendapat ini gugur. Bahwa itu ada pendapat iya. Karena kita orang belajar maka harus pernah dengar. Sehingga kalau dengar pernyataan seperti pernyataannya PG Panji Gumilang, jenengan jadi nggak bingung maksudnya. Karena dia tuh out of the box menurut dia. Bagi orang yang berilmu cuma diketawain yang begitu-begitu itu. Khawatirnya masyarakat yang tidak paham menjadi ikut-ikutan. Kemudian sesuai kaidah usul fikih, menika yajibu taqyidul mutlaq bil muqayyad. Kalau ada aturan yang mengikat, maka yang mutlak gugur. Paham maksud saya Bapak Ibu? Zikir itu mutlak, kapan saja boleh. Tapi khusus bar salat muqayyad. Nek bar salat zikirnya begini, itu maksudnya. Di sini kalimat di dalam Al-Muzammil 20 itu, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Iya, betul. Itu dalil umumnya. Tetapi ada qaidnya, ada muqayyadnya, yaitu yang dimaksud adalah Al-Fatihah lewat keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini Bapak Ibu nggih? Jadi pendapat itu ada, iya. Tapi jangan kemudian dijadikan dasar nggih. Kadang-kadang orang-orang yang mohon maaf sekarang di TV-TV itu kadang-kadang menggunakan potongan-potongan begini sehingga membuat masyarakat bingung. Nyatanya ada dalilnya itu. Nah, ini kan jadi masalah. Di lingkungan nanti jadi pusing. Kemudian Al-Fatihah wajib dibaca pada tiap rakaat. Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam setiap rakaat ada bacaan Al-Fatihah. Bacaan yang diperdengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami telah kami perdengarkan kepada kalian. Bacaan yang Rasulullah lirihkan telah kami contohkan kepada kalian. Barang siapa yang membaca Ummul Kitab yaitu Al-Fatihah, maka itu mencukupinya. Barang siapa yang menambah bacaan lain itu lebih afdol. Maksudnya bagaimana? Para sahabat mempraktekkan rakaat 1-2 Al-Fatihah plus suratan. Rakaat yang ketiga dan keempat cukup Al-Fatihah. Ini maksud pernyataannya ini. Hadis riwayat
Abu Hurairah, di Muslim nomor 396. Kemudian bagaimana dengan makmum? Bagaimana dengan makmum? Apakah status rukun dan hukum wajib membaca Al-Fatihah itu berlaku untuk semua orang yang sholat, yaitu imam, munfarid atau makmum? Nah, ini ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Ini diperselisihkan di kalangan para ulama supaya jenengan luas pengetahuannya. Yang pertama, bahkan mengatakan tidak wajib sama sekali berdalil dengan tadi Al-Muzammil ayat ke-20. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Kemudian pendapat yang kedua, dan itu dibantah pendapat pertama, pendapat kedua, rukun bagi imam, makmum atau munfarid. Jenengan tadi imam, jenengan tadi makmum, jenengan sholat sendirian, sirriyah atau jahriyah. Jahriyah maghrib, isya, subuh, sirriyah duhur, asar, pokoknya wajib membaca Al-Fatihah. Juga bagi orang yang ikut jamaah sejak awal. Paham maksudnya? Jenengan datang kayak saya tadi, sudah nggak dapat Al-Fatihah, maka nggak wajib buat saya karena bacaan imam bacaan saya. Paham ya maksudnya? Yang ketiga, rukun bagi imam dan munfarid, namun tidak bagi makmum secara mutlak, sirriyah atau jahriyah. Nanti saya terangkan maksudnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Bagi imam dan sholat sendirian wajib, rukun. Tapi bagi makmum, baik sirriyah atau jahriyah, ada pendapat yang nggak wajib mutlak. Nanti saya terangkan maksudnya. Kemudian, rukun bagi imam dan munfarid, sirriyah atau jahriyah, rukun bagi makmum dalam sholat sirriyah saja. Rukun bagi imam dan sholat sendirian, baca Al-Fatihah, sirriyah atau jahriyah, maghrib, isya, subuh, ataupun duhur atau asar. Tetapi rukun bagi makmum khusus yang sirriyah saja. Nek maghrib, isya, subuh boten rukun bagi makmum, duhur, asar rukun bagi makmum. Ada pendapat seperti itu. Sampai di sini saya dipahami. Jadi ternyata di kalangan para ulama pun ada beberapa pendapat seperti itu. Jangan nggak usah bingung. Nanti kita pakai yang mana? Nanti jangan bisa pilih. Boleh yang saya pilih juga boleh. Jadi secara umum terbagi menjadi 3 poros, yaitu mutlak wajib karena adanya perintah dan penafian. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, berarti yora sah nek ora nggo Al-Fatihah. Tetapi ada yang mengatakan tidak mutlak wajib. Nggih menika dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jikalau dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, la'alakum turhamun, agar engkau mendapat rahmat. Pendapat Imam Ahmad mengatakan maksud dari ayat ini justru di dalam sholat yang paling utama. Berarti kalau imam baca Al-Fatihah berdasarkan dalil ini, kita nggak boleh ikut-ikutan membaca sesuatu di belakang imam. Sekarang pertanyaannya, kalau imam nggak kasih jeda antara amin dengan suratan, berarti kita nggak punya kesempatan dong baca Al-Fatihah. Gini apa nggih? Karena apa? Wa idza quri'al Qur'an, ini Allah langsung yang perintah. Jikalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengar, wa ansitu, dan diamlah, la'alakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Dalil yang kedua yang mengatakan tidak mutlak wajib, nggih menika inama ju'ilal imamu liutamima bih, ditunjuk imam buat kalian untuk diikuti. Untuk diikuti. Ini ono imam yuk, berarti kita ikut imam. Kemudian fala tahtalifu alaihi, jangan kau selisihi dia. Dia ngopo, panjenengan ngopo, jangan selisihi. Ikuti yang dilakukan imam. Karena ditunjuk imam untuk diikuti. Faidah kabaro, jikalau imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Wa idza qara'a fa ansitu, jikalau imam
membaca fa'ansitu, maka diamlah. Kemudian di antara riwayat lain ada tambahan bahwa qiraatul imam lahu qiraatun. Bacaan imam itu yo bacaanmu. Itu dalilnya. Ini menjadikan sebagian pendapat nek imame wis maca yo wis, kita diam saja. Kadang-kadang saya pakai ini, kadang-kadang. Kalau kebetulan imamnya clear, bacaannya bagus, saya biasanya mengikuti dalil ini. Tapi kalau kebetulan imamnya kok ada fail, kekeliruan yang khafi, bukan yang jali, bukan yang him, bukan yang khim, tapi bismi, robile, itu saya biasanya baca. Dengan resiko nabrak bacaan surat imam, kalau imamnya nggak kasih jeda. Saya dipahami sampai di sini, ya? Jadi ada pendapat seperti itu. Itu juga dalilnya kuat dari Allah langsung. Kemudian ada pendapat dalam sholat siriyah makmum wajib, sementara di dalam sholat jahriyah makmum diam. Ini pendapat yang ketiga. Nek siriyah duhur asar wajib baca, tapi nek isya maghrib subuh maka enggak wajib, diam saja. Itu. Bagaimana saya? Saya mengambil pendapat, mengkompromikan semua pendapat itu, yaitu saya tetap membaca Al-Fatihah di kebanyakan sholat makmum saya. Resikonya adalah nabrak bacaan surat imam sebentar, karena bacaan Al-Fatihah kita sebagai makmum juga harus tartil, bukan bacaan tergesa-gesa, walaupun tentu saja bukan di lagu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu kira-kira. Kan itu butuh waktu yang sedikit. Maka sebenarnya yang pendapat yang paling kompromi, kalau mau paling kompromi di antara yang ada, memang idealnya imam kasih jeda. Setelah amin kasih jeda. Dikasih jeda senilai bacaan Al-Fatihah, agar makmum yang meyakini bahwa harus membaca Al-Fatihah tentrem di dalam sholatnya, ilah seninya menjadi imam. Saya di sini kadang-kadang praktek langsung. Kenapa belum saya jelaskan seperti ini? Kalau sudah saya jelaskan seperti ini, insya Allah saya kasih jeda. Supaya apa? Supaya ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Pak Andri termasuk yang sudah kasih jeda. Amin. Nanti Pak Andri kasih waktu. Insya Allah cukup untuk membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan cepat tapi benar. Bukan berarti cepat asal rampung, bukan. Bukan, tetap cepat tapi betul. Ingat, baca Quran ada 3 macam, cepat, tengah, dan lambat. Maka kita pilih cepat ketika posisi jadi makmum. Ada orang itu nek jadi imam kok lama nek salat dewean cepet. Ya memang dia pilih yang cepat ketika sendirian mungkin. Jadi jangan berburuk sangka. Kadang-kadang ada yang nek imamnya kok doa banget bareng salat rawatib kok pendek. Bukan masalah pendek, itu memang bacaannya bacaan yang jenis pertama, bacaan cepat. Kadang-kadang ada orang yang ketika sholat siriyah, sholat diem itu, kalau bacaannya lambat nggak konsentrasi. Kecuali jenengan di rumah sholat dalu, jenengan kan boleh jahar. Jenengan sholat malam, niku jenengan jahar. Saya kalau sholat malam itu jahar, bapak ibu. Jadi kalau sholat tahajud ya dibunyikan, karena itu membantu konsentrasi untuk sholat kita. Pendapat para ulama, bahkan orang yang sholat sendirian di tengah malam lebih berkebutuhan untuk dijahar, untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian tentang membaca Al-Fatihah seperti itu. Ada perbedaan pendapat, kita terima semuanya. Kalau ada yang berpendapat saya nggak baca, ya dalilnya juga kuat. Saya wajib baca, dalilnya juga kuat. Saya baca kalau imamnya menang, imamnya orang menang, saya nggak baca, itu juga kuat. Silahkan dipraktekkan yang mana. Kalau di kampung, kebanyakan di kampung-kampung yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i biasanya memang dikasih jeda. Kayak di Cilacap tempat saya itu biasanya ya bar amin itu dikasih jeda.
Meskipun jedanya kadang-kadang nggak cukup untuk baca Al-Fatihah sebenarnya, rada-rada kurang. Masalahnya kesuwen kadang-kadang makmum, iki kok suwi menurut muni-muni meneh. Nah ini jadi masalah juga. Baik, nah sekarang kita masuk ke ruku, tentang ruku. Bapak Ibu sedaya, ruku ini sesuatu yang sangat penting di dalam sholat kita. Makanya sholat berapa rakaat itu diambil dari ini, dari gerakan ruku ini. Secara bahasa dari lafadz raka'a yarka'u ruku'an, bermakna menunduk atau membungkuk. Menunduk atau membungkuk secara bahasa. Di antara dalil wajibnya ruku menika Quran surah Al-Hajj ayat ke-77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Di sini ada perintah 3 hal, yaitu kita disuruh ruku, kita disuruh sujud, kita disuruh menyembah kepada Rabb kita, kemudian kita disuruh berbuat kebaikan agar kita menjadi orang yang beruntung. Quran surah Al-Hajj ayat ke-77. Kemudian secara istilah, ini menika gerakan khusus yang dilakukan setelah berdiri membaca surat Al-Quran dengan menundukkan kepala, membungkukkan punggung, kedua tangan memegang lutut. Ini penting. Jangan memegang di bawah lutut, memegang lutut. Jangan begini, Pak. Karena saya kadang-kadang melihat orang begini nih. Ini keliru ini. Dikatakan ruku itu ketika ini seperti ini. Dan ininya begini. Posisinya begini, bukan begini. Kita pegang seperti ini, ibu-ibu, biar lihat nih. Begini, ibu-ibu. Bukan begini, apalagi begini. Pegel. Jadi tangan seperti madda, kemudian memegang lutut. Bagaimana kalau nggak lurus? Rasulullah memberikan isyarat begini. Ini boleh keluar sedikit, asal tujuannya untuk meluruskan rukuk kita. Saya nggak tahu nih lurus apa enggak nih. Ada yang olahragawan biasanya lebih lurus. Lurus. Jadi seperti ini. Kalau jenengan merasa nih koyong ini kegeden, maka dikeluarkan sedikit seperti ini. Jangan di sini, jangan di sini. Dikatakan rukuk ketika ini menyentuh lutut. Saya dipahami ibu-ibu nggih? J. Gimana? J. Baik. Nanti sampai insya Allah itu. Yang dipraktekkan beliau nanti sampai pembahasannya. Apakah boleh kita sampai menunduk banget? Bagaimana posisi kepala akan sampai insya Allah. Jadi yang saya praktekkan baru. Maksud dikatakan ruku adalah ketika tangan ini menyentuh lutut. Dikatakan memenuhi gerakan ruku ketika tangan memegang lutut, Pak. Bukan di bawah lutut, ya Pak. Bukan seperti itu. Tapi pegang lutut. Gitu. Saged dipahami nggih? Misalnya jenengan radi sakit. Aduh, ketoke ruku kok abot banget. Maka asal ini sudah menyentuh begini, ini sudah dikatakan gerakan ruku. Mungkin panjenengan maksa banget, sakit jenengan. Asal sudah menyentuh seperti ini, walaupun enggak kelep seperti ini, sudah dikatakan gerakan ruku. Jadi sekali lagi dikatakan gerakan ruku ketika tangan yang madda yang seperti ini menyentuh lutut kita. Saya dipahami sampai di sini, nggih? Baik. Kemudian nanti sampai Pak yang jenengan bahas nanti insya Allah sampai. Kemana pandangan mata nanti akan sampai. Kemudian ruku harus tumakninah. Saya bacakan maksudnya. Sumarka hatta tatma'ina roki'an. Dalil tentang ruku itu ada di hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Jadi hadis tentang ruku
atau rukun sholat itu adalah hadis dari al-musi fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya. Ini sejarah rukun sholat. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida fadakhala rajulu fasalla summa jaa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ke masjid, diikuti oleh seorang laki-laki masuk ke masjid. Kemudian laki-laki itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat, kemudian datang ke Rasulullah memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab. Faqala, setelah Rasulullah menjawab salamnya, Rasulullah bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kata Rasulullah, ulangi sholatmu sebab peki mau durung sholat. Niko. Kemudian orang itu pun sholat lagi ke pojokan. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah lagi, kasih salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah ngendika malih, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu sebab iki mau kowe durung sholat. Sampai tiga kali. Itulah mengapa namanya al-musi fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya. Sholatnya ora kanggo maksudnya. Maka kemudian orang itu menjawab, faqala, laki-laki ini menjawab, wis bingung banget to niku. Jenengan salat ping 3 disalahi bae terus piye? Wis mumet. Faqala walladzi ba'asaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, fama ahsinu ghairuhu fa'allimni. Saya enggak bisa lagi salat lebih baik dari yang 3 tadi. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku. Maka faqala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, idza kumtu ila sholati fakabbir. Ini rukun pertama. Idza kumtu, jikalau engkau berdiri. Rukun berdiri. Rukun pertama berdiri. Ila sholati fakabbir, takbiratul ihram, rukun kedua. Makanya ini orang jelek sholatnya tapi dikenang sampai hari ini. Sampai hari kiamat nanti. Rukun sholat itu dari hadis ini. Kemudian sumakro mata yasaro ma'aka minal Quran. Baca suratul Fatihah maksudnya. Kemudian sumarka hatta tatma'ina raki'a. Kemudian rukuklah sampai kau tumakninah di dalam rukukmu. Ini dalil tentang rukuk. Dilanjutkan sampai nanti sujud, duduk di antara 2 sujud sampai selesai. Nah, ini penggalan hadisnya seperti itu. Maka di sini katakan, kenapa laki-laki itu kok dikatakan irji fasoli fa innaka lam tusoli? Ulangi sholatmu sebab pimaurung sholat, karena tidak tumak ninah, Bapak Ibu. Jadi tumak ninah itu penting atau penting? Penting banget. Jenengan selesai membaca iftitah al-mabait atau kabiro atau pilih yang lain, ada 13 pilihan bacaan Bapak Ibu. Iftitah itu ada 13 jenis bacaan. Jenengan hafal yang mana? Bangit bae ini kabiro ada 13 pilihan. Kalau kita mendapati aturan yang jumlahnya lebih dari 1, maka fikihnya dihafal semua, genti-genten leh nganggo, Bapak Ibu. Kadang pas sholat sunnah ini pakai ini, pas sholat witir pakai ini, pas sholat qobliyah pakai ini, begitu caranya. Nek sholat dewean sing dowo, nek sholat bareng-bareng sing yang pendek saja. Setelah iftitah jeda, jangan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian bismillahirrahmanirrahim kemudian baca Al-Fatihah, kasih jeda dulu. Setelah Al-Fatihah amin, tentu saja kasih jeda untuk berikan kepada kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Setelah membaca suratan sebelum ruku, lah ini sikap menjelang ruku. Rasulullah berhenti di 2 tempat ketika ini, yaitu ba'da iftitah dan ba'da suratan. Selesai suratan
berhenti sejenak, baru kemudian ruku. Ini penting ini. Jadi ada jeda-jeda seperti ini. Kemudian rukuklah sampai engkau benar-benar rukuk dengan tumak ninah, dan tumak ninah tercapai, Bapak Ibu sedaya, dan dikatakan panjenengan tercapai tumak ninah, terrealisasi tumak ninah dalam ruku apabila panjenengan sudah mencapai posisi ruku sempurna, yaitu dengan diam sesaat pada posisi tersebut, boten mengayun. Berarti nek ngono sing salat 7 menit 23 rakaat itu kinten-kinten tumak ninah boten niku? Boten. Ditanya dalilnya itu ketika diwawancari, dalilnya apa? Dalilnya niki pundi nggih kali mbah-mbah riyin tekan sak niki. Niku dalilnya niku. Ngene apa nggih? Bukan dalilnya bukan begini ini. Dalilnya mbah-mbah dulu sudah praktek seperti ini. Untuk orang-orang yang pekerja pada sibuk, kasihan kalau lama-lama nanti kehilangan waktu. Subhanallah. 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 Maha suci Allah dari yang sedemikian. Padahal orang yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang tidak lupa mengingat Allah di tengah-tengah kesibukannya. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Allah itu memberikan pujian kepada siapa? Bukan kepada orang yang nganggur kemudian dia bisa sholat panjang. Orang-orang yang sangat sibuk dengan perdagangannya, dengan pekerjaannya, dia nggak lupa mengingat Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Itu yang dapat pujian secara khusus dari Allah, Bapak Ibu. Masya Allah. Ini suara apa Pak? Belum adzan Pak? Belum. Jadi Masya Allah ya. Kemudian makna tumak ninah dalam ruku ialah ketika sampai batasan ruku lalu diam sebentar. Seperti yang tadi Pak, begitu. Gelap ada diam sebentar. Senilai bacaan ruku minimal. Senilai bacaan ruku minimal. Jadi kalau yang 7 menit kan itu enggak ada diamnya itu. Gini Bang Walat dolin buk bro salam. Subhanallah. 7 menit kebayang enggak? 7 menit 20 rakaat lebih. Subhanallah. Apa yo ora kesel iki? Ini menunjuk bahwa kaum muslimin yang salah memahami arti tumak ninah masih banyak. Nggih menika gerakan mengayun terus. Nggih. Jadi apalagi ibu-ibu, bapak-ibu di rumah kalau sholat sendiri yang tumak ninah, nggih, yang tumak ninah. Kemudian batas diam ketika ruku adalah senilai bacaan tasbih yang diwajibkan. Berarti hukum bacaan rukun apa? Wajib. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun ditinggal sengaja, tidak sengaja batal. Wajib ditinggal sengaja batal. Nek lali sujud sahwi. Bacaan ruku statusnya wajib. Nek lali tenan yo mung sujud sahwi. Tapi nek jenengan sengaja boten maos bisa batal. Saya dipahami nggih? Saya dipahami. Kemudian jika ruku maka anggota tubuhnya sejajar. Ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seandainya dituangkan air ke atas punggungnya maka air itu akan tenang. Coba Pak jenengan perhatikan. Yang tadi jenengan praktekin Pak. Begini. Kalau begini kira-kira air tumpah mboten? Tumpah. Kalau begini Rasulullah air diletakkan di atas tidak tumpah, tenang dia. Ini menunjukkan bahwa kepala dan ini lurus. Ini keliru nggih.
Sudah ada ternyata. Masya Allah. Menjawab jenengan Pak yang terakhir. Dalilnya sebenarnya ini yang dalil khusus ya. Ada 2 dalil tentang itu. Pandangan mata normal tidak harus ke tempat sujud. Kalau jenengan memaksakan lihat ke tempat sujud maka akan dongak. Ini tidak boleh. Maka di dalam sujud itu ruku itu tidak ada panduan khusus untuk pandangan mata. Yang penting yang dicapai adalah lurusnya. Jangan melihat ke bawah juga atau ke sana sehingga kepala dan punggung itu lurus, tidak seperti busur panah. Lurus seperti ini, seperti itu. Nah, ini masih panjang sebenarnya, insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang sabar, mudah-mudahan barokah insya Allah. Kita tutup. Oke, boleh. Nah, ini dibahas tersendiri itu. Ini nggak bisa dijawab satu kali. Tidak batal sholat, Pak. Tidak batal sholat, tapi tidak sempurna sholat. Maksud tidak sempurna sholat bagaimana? Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya, insya Allah. Jadi tidak sampai membatalkan sholat ketika tidak lurus. Karena beberapa hal. Mau tidak lurusnya karena apa? Nanti kita bahas insya Allah. Karena ada orang yang memang benar-benar nggak bisa lurus, Pak. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.